Bagian kedua, kitab Kifayatul Akhyar bab mustahik zakat. Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang santri yang sedang menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Dia termasuk miskin karena dirinya tertahan oleh ilmu syariat sehingga dia nggak bisa melakukan pencarian nafkah. Kalau dia nyari nafkah malah nggak dapat ilmu, maka ini halat lahu zakah, halal baginya zakat ala sahihil ma'ruf, menurut pendapat yang sahih, dan ini banyak dikenal oleh ulama. Wakilah, akan tetapi ada juga pendapat yang lain, la yu'ta mutlaqan, si santri ini la yu'ta mutlaqan, dia tidak dikasih sama sekali dari uang zakat, wa yaktasib, dan dia memang harus mencari nafkah sendiri. Wakilah, dan juga dikatakan, ini pendapat ketiga berarti ini, yaitu in kana najiban, kalau santrinya itu najiban itu artinya pandai, cakap, cerdas, pinter. Atau juga najiban dalam arti mulia tuh nggak badung, nggak ngelanggar aturan pesantren. Sekolah dia masuk walaupun mungkin kurang pinter, tapi orangnya mulia, orangnya mengikuti aturan pesantren, nggak badung, nggak kabur mulu. Najiban yurja tafaqquhu, dan kalau orang najib, orang pinter atau orang yang nggak ngelanggar aturan tuh yurja naftafaqatuhu, bisa diharapkan dia jadi orang yang fakih, orang yang pandai, wa naf'uhu, dan juga diharapkan dia bermanfaat. Jadi kalau anaknya seperti itu istahaqqa, maka dia berhak mendapatkan jatah zakat. Wa illa, dan kalau dia tidak seperti itu, anaknya badung, suka kabur-kaburan, sering bolos kelas, nggak pernah ikut pengajian, udah gitu blow on lagi, fala, maka dia nggak dapat zakat itu. Wa katsiran ma yaskunul madaris, kata Imam Al-Hisni, dan banyak anak-anak yang tinggal di madaris, di sekolah, man la yata'atta minhu tahsil, di antara mereka banyak yang tidak siap atau tidak layak untuk mendapatkan ilmu syariat, ya karena ketidakcakapan itu begitu. Bal huwa mu'attiru nafsihi, bahkan mereka itu mu'attiru nafsihi, mereka hanya menganggurkan badannya doang. Jadi badannya cuma dianggurin aja, nggak dimanfaatin. Nggak tahu nih Imam Al-Hisni nyindir siapa ya. Fahadza la yu'ta bila khilaf, maka santri yang seperti ini nggak bakal dikasih zakat bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Walau kana muqbilan 'alal ibadah, kalau ada orang yang muqbilan 'alal ibadah maksudnya kerjanya emang ibadah terus-terusan, muqbilan, orangnya terus mendirikan ibadah, lakinal kasba yamna'uhu, akan tetapi dia nyari nafkah dan nafkah itu menghalanginya anha dari ibadah. Jadi gara-gara dia nyari nafkah, dia nggak lagi ke masjid, dia nggak lagi azan, dia nggak lagi wirid, dia menghalanginya ibadah. Wa an auradatil lati istawraqa bihal waqt, dan dia terhalangi gara-gara nyari nafkah itu, dia nggak bisa lagi membaca zikir wirid yang memang sudah biasa dia lakukan, yang menghabiskan banyak waktu itu. Fahadza la tahillu lahu zakah, orang seperti ini tidak berhak atau tidak halal mendapatkan zakat. Li'annal istighna 'anin nasi aula, karena tidak meminta-minta dari manusia itu lebih utama gitu. Jadi tetap mencari nafkah. Wa'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal fakiril makfi binafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, bahwasanya orang fakir, dia fakir al-makfi, akan tetapi dicukupkan binafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, orang yang dicukupkan dengan nafkah dari orang yang memang wajib menafkahi dia. Wa kadza az-zaujatul makfiyatu, begitu juga istri yang dicukupkan binafaqati zaujiha, yang dengan nafkah suaminya, la yu'tayani, dia tidak diberikan zakat. Kedua orang ini tidak diberikan zakat. Kama, sebagaimana la wuqifa 'alal fuqara, kalau ada harta yang diwakafkan dan wakafnya itu diikat hanya untuk fakir-fakir saja, au azza, atau diwasiatkan lahum, untuk para fuqara tersebut. Jadi ada harta yang diwasiatkan oleh si punyanya sebelum wafat bahwa ini untuk fuqara, fa innahuma, maka orang yang kayak gitu, fakir yang dikasih harta wakaf atau fakir yang diwasiatkan harta, la yu'tayani, tidak diberikan zakat. Hadza huwa sahih,
Inilah pendapat yang sahih. Wa mahallul khilaf, terjadi perbedaan, perdebatan fi mas'alatil qarib, dalam masalah kerabat dekat. Idza a'tahu ghairu man talzamuhu nafaqah, kalau dia diberikan zakat dari orang yang memang enggak wajib menafkahi dia dari kerabatnya. Min sahmil fuqara, karena sebab dia bagian dari fakir, awil masakin atau masakin. Ini jadi perdebatan apakah boleh atau tidak kalau dia dapat zakat dari kerabat dekat walaupun bukan orang wajib nafkah. Amma man talzamuhu nafaqah, akan tetapi sedangkan orang yang wajib memberikan nafkah kepada dia, fala yajuz, maka beneran enggak boleh ngasih dia zakat. Lahu daf'uha ilaihi, enggak boleh dia ngasih zakat kepada dia qad'an, pasti, ini ketetapan yang sudah ditetapkan. Annahu bidzalika yadfa' an nafsihi nafaqah fatarji'u faidata dzalika ilaihi, karena kalau memang dia ngasih itu jatah zakat kepada orang yang diwajibkan nafkah atas dia, dengan begitu yadfa' an nafsihi nafaqah, dengan begitu berarti dia sudah ngasih nafkah untuk dirinya si fakir. Fatarji'u faidatu dzalika ila, akhirnya keuntungannya cuma buat dia doang, padahal zakat itu diberikan keuntungannya kepada orang lain yang butuhkan. Jadi kalau dikasih kepada orang yang memang wajib nafkah, ya jadi nggak jadi apa-apa kan gitu, toh nggak ada kewajiban zakat, dia emang tetap wajib bayar nafkah begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di bagian yang ketiga tentang kelompok kedua, yaitu al-masakin, orang-orang miskin.